Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik ya. Bersama saya Ibu Susan, sampai pada bagaimana memimpin pelajaran Alkitab yang ke-8. Sudah agak lama dari mulai yang ke-7. Saya harap saudara semua dalam keadaan baik. Dalam musim pandemi ini, saudara semuanya sehat, tetap melayani, tetap memimpin pelajaran Alkitab. Ya, karena firman Tuhan itu hidup dan dapat kita hidupi dan selalu up to date. Saudara-saudara, bagaimana memimpin pelajaran Alkitab kali ini yang ke-8, kita akan belajar bagaimana mengajarkan tentang biografi ya, atau diambil dari satu buku tertentu. Ada beberapa buku yang merupakan cerita yang utuh seperti kitab Rut, kitab Nehemia, Esther, dan Yunus. Beberapa itu menceritakan keadaan mereka. Nah, kali ini saya ajak saudara-saudara belajar dari kitab Yunus ya. Saudara, di kitab Yunus ini kita belajar tentang kehidupan Yunus dan kita akan melihat bagaimana belajar dari kitab ini. Nah, jadi saudara sebagai pemimpin pelajaran Alkitab, ya ada variasi ya. Kadang-kadang belajar dari buku, kadang-kadang belajar dari perikop tertentu, kadang-kadang saudara juga mau mengajarkan tentang kehidupan seseorang, satu tokoh. Tapi kita lihat, selain belajar tentang tokoh ini, kita bagaimana mempersiapkannya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kita sungguh bersyukur ya Bapa bahwa ada orang-orang yang suka belajar akan firman-Mu dan mereka mau mengajarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan agar para pemimpin pelajaran Alkitab ini Engkau urapi. Engkau juga mengurapi hamba-Mu supaya apa yang hamba-Mu sampaikan ini dapat bermanfaat menjadi berkat bagi para guru, para pemimpin Alkitab. Kami hanya bergantung padamu ya Bapak, biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini, supaya pelajaran Alkitab ini dapat menjadi berkat, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita coba lihat ya, bagaimana kita memimpin pelajaran Alkitab yang berbicara mengenai seorang tokoh. Nah, Yunus kita tentunya ambil dari kitab Yunus ya. Kitab pada waktu saudara persiapan, saudara membaca seluruh kitab Yunus, hanya 4 pasal, dan kita akan belajar bagaimana caranya menyampaikan seluruhnya. Jadi bukan diambil satu pasal demi satu pasal atau perikop demi perikop, tetapi kita ajarkan sekaligus seluruh tentang tokoh Alkitab ini, ya, Nabi Yunus. Nah, Yunus, saudara baca seluruhnya beberapa kali, seperti biasanya, saudara baca beberapa kali supaya saudara menguasai isinya. Lalu saudara coba, ya. Jadi saudara rekam apa yang sudah saudara baca itu, sampaikan tanpa melihat, ya bolehlah melihat kadang-kadang begitu ya. Tetapi kalau bisa saudara sampaikan cerita itu secara runtut dari awal sampai selesainya. Mudah saudara, itu seperti cerita satu cerita ya. Jadi sesudah saudara sampaikan seluruhnya, lalu pada waktu saudara persiapan akan mengajar itu, saudara sudah tahu. Saudara timing ya. Saudara lihat pada waktu saudara membaca saja, informasi mengenai kitab Yunus ini, mungkin saudara perlu 10 menit membaca 4 pasal bersuara. Ya. Nah, mengapa bersuara? Supaya bersuara itu saudara mendengarkan suara saudara sendiri dan saudara membaca ya. Jadi 2 indera yang digunakan. Jadi saudara bisa lebih ingat. Lalu yang kedua, kalau saudara mau nanti minta murid-murid itu menceritakan ulang, atau mungkin saudara yang bercerita ulang, itu mungkin karena itu 10 menit, mungkin saudara
pakai waktunya antara 15 sampai 20 menit. Jadi saudara bisa kira-kira kalau mau mengajarkan 1 jam atau 1,5 jam, saudara perlu waktunya berapa lama ya. Nah, kemudian saudara, karena saudara mau belajar mengajarkan biografinya, sedikit banyak saudara mesti tahu juga latar belakangnya ya. Sebetulnya dalam kitab Yunus sendiri sudah diceritakan, tapi tidak seluruhnya. Misalnya namanya dari ayat 1, Fatsal 1 ayat 1 ada ya. Namanya Yunus, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Jadi dia anaknya Amitai ya, Yunus anak Amitai. Nah, lalu dia tinggalnya di Gad Hefer. Nah, dari mana kita tahu Gad Hefer? Nanti saudara lihat di bawahnya itu saudara ada, kalau saudara Alkitab saudara yang panjang itu di bawahnya ada petunjuk ayat 1, Fatsal 1 ayat 1 itu diambil dari mana referensinya? Ada di 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Ya, di 2 Raja-Raja 14 ayat 25 disebutkan bahwa dia itu namanya dia berasal dari Gad Bet Hefer. Ya. Nanti saudara melihat di situ 2 Raja-Raja. Nah, kemudian saudara kapan dia hidupnya? Karena mau biografi, saudara beritahu sedikit ya. Ayat 24, 23 memberitahu bahwa dia hidupnya di zaman Raja Amasya. Pada waktu itu dia menjadi raja di Yehuda. Dan di utaranya Israel, yaitu Raja Yerobeam. Ya, Yerobeam yang kedua. Nah, pada waktu itu dia menerima panggilan dari Tuhan. Ayat 2 ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya, jadi dia diutus untuk pergi ke kota Niniwe. Ya, Niniwe itu kita lihat bahwa Niniwe itu ibu kotanya Asyur. Sekarang ini Irak ya, daerah Irak. Nah, penduduknya itu menyembah berhala. Nah, saudara, saya menggunakan apa untuk mencari tahu keadaan ini? Saya ada kamus Alkitab, ya. Kamus Alkitab ini lengkap. Cerita tentang Yunus, dia dari mana, sejarahnya bagaimana. Jadi bukan saya tahu sendiri gitu ya. Ya, juga penyelidikannya mudah karena ada di kamus Alkitab. Atau saudara juga bisa menggunakan studi Bible. Ini Alkitab studi Bible. Kalau studi Bible itu ada pendahuluannya, ada latar belakangnya. Jadi itu sebabnya saudara perlu sedikit investigasi ya. Asyur itu siapa? Ya, dia itu musuhnya Israel. Jadi dari perjanjian lama didapatkan bahwa Asyur sering menyerang, memang ya, saudara, kalau ceritanya perjanjian lama itu sering menyerang penduduk Israel. Bahkan Raja Yehu pernah dipaksa untuk memberi hormat kepada pemimpin Asyur. Dan orang Asyur ini sering melecehkan orang Israel, ya, sampai beberapa abad lamanya. Nah, memang pada waktu itu seperti merupakan hukuman bagi orang Israel, karena orang Israelnya tidak patuh pada Tuhan, sering melanggar perintah-perintah Tuhan ya. Jadi Tuhan izinkan negara lain menjajah mereka atau menduduki negara ini. Nah, itu sebabnya Yunus itu tidak suka sama mereka ini. Yunus tidak suka dengan orang Asyur. Apalagi disuruh perginya ke Niniwe, ibu kotanya, itu kota besar. Dan disuruh menyampaikan pesan Tuhan. Dia tuh tahu, wah kalau saya menyampaikan pesan Tuhan, nanti kalau mereka bertobat, dia nggak mau. Dia maunya biar saja mereka itu dihukum sama Tuhan ya. Itu sebabnya. Nah, dari itu sebabnya dia lari ya, dia tidak mau menyampaikan pesan. Nah, nanti kita lihat di sini ya, ayat 3, saudara tahu kan ya, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsus, ya, jauh dari hadapan Tuhan, ya,
dia juga masih berpikir bahwa kalau dia pergi, ya Tuhan nggak lihat dia ya. Jadi dia lari jauh dari hadapan. Ia pergi ke Yafo, saudara nanti lihat di petanya ke Yafo, dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ya, nah saudara-saudara mungkin perlu saudara ketahui juga sebetulnya ya ada yang mengatakan ini memang tulisan Yunus sendiri, dia menceritakan. Jadi sebetulnya dia ceritakan apa adanya tentang dirinya, nanti ya saudara pelajari. Lalu yang jelek-jeleknya juga dia ceritakan, tapi ada tujuannya. Nah, jadi kita lihat apa tujuan dia menulis kitab ini supaya kita tahu peristiwanya sampai dia juga jelaskan dia lari kenapa gitu ya. Jadi kita lihat lagi bahwa kitab ini tujuannya mengajarkan bahwa hanya pertobatan yang sungguh-sungguh yang membawa keselamatan dan menunjukkan belas kasihan dari Allah terhadap semua orang. Dari kitab ini Yunus ingin menjelaskan sebetulnya bahwa Allah itu berbelas kasihan kepada semua orang. Nah, ini kan kepada suatu negeri atau bangsa yang jahat ya, tapi Tuhan itu menunjukkan belas kasihannya. Nah, tujuan yang keduanya juga Allah sungguh ingin agar semua orang bertobat dan mendapatkan keselamatan. Ya, nanti kalau dibaca sampai pasal akhir, saudara tahu ya, Yunus menceritakan itu tujuannya ini. Jadi supaya saudara dari pembacaan ini juga kita lihat bahwa Yunus itu memang dimasukkan dalam nabi kecil ya. Nabi kecil itu 12 kitab yang pendek-pendek itu disebut nabi kecil. Tetapi pesannya saudara, pesannya besar sekali. Pengaruhnya besar sekali ya. Jadi sebetulnya ini minor prophet ya, kalau bahasa Inggrisnya minor kecil, tetapi dia pesannya major ya. Jadi major ini bukan major. Oke. Nah, kemudian lalu kita juga cari inspirasinya kan ya. Apa sih kita dapatnya? Nah, karena ini bukan hanya satu perikop, biasanya kan saya memberitahu saudara hanya mencari 1-2 ayat kalau dari satu perikop ya. Tapi ini kan satu buku. Satu buku jadi saudara mencari beberapa poin ya, misalnya tema-temanya atau sebetulnya kitab ini apa yang bisa kita dapatkan. Jadi inspirasinya ya saudara, yang kita dapatkan yang satu, keselamatan hanya datang dari Allah, bukan oleh usaha manusia, melainkan melalui anugerah Allah karena iman. Nah, ini saudara lihat Yunus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oh, ini Efesus pasal 2 ayat 8 ya. Jadi nanti memang ini pasal 2 ayat 8 dan 9, dia kan berkata begini ya, tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ya. Lalu di sini ya, ayat 8 tadi ya. Mereka yang berpegang teguh kepada berhala, kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Dia yang mengasihi mereka dengan setia, Tuhan ya. Nah, kemudian dia ayat 9 baru ya, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadanya, apa yang kunasarkan akan kubayar, dan keselamatan adalah dari Tuhan. Dia di sini memberitahu bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan, bukan usaha manusia. Sama seperti Efesus 8 ya. Lalu yang kedua, Tuhan orang Ibrani itu peduli kepada seluruh dunia. Ya, dulu mereka mengira bahwa hanya untuk orang Israel. Tetapi dari sini Yunus ingin memberitahu bahwa Allah itu peduli kepada semua orang. Ya, saudara lihat ini pasal pada akhirnya pasal 4 ayat 9 sampai 11 kan mengatakan begitu ya. Ayat 9 sampai 11. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus,
layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, ya, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimanakah tidak aku ini sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak dapat membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, jadi di sini Yunus ingin memberitahu bahwa Allah itu sayang kepada orang lain juga, bangsa lain juga. Ya, jadi di sini dia selesai sampai di situ dan dia tidak menceritakan lagi tentang bagaimana sikap dia setelah mendengarkan di fasa terakhir ini. Jadi kita lihat kembali bahwa Yunus itu di sini dia ingin menjelaskan bahwa Tuhan peduli. Allah selalu memberi kesempatan kedua bagi yang tidak setia agar taat. Ya, jadi Yunus ngaku nih cerita dari sini. Jadi dia itu sebetulnya setelah semua diceritakan, saudara nanti pada akhir pelajaran ya, saudara sampaikan sebetulnya kita dapatkan bahwa Allah itu memberi kesempatan kedua. Walaupun Yunus tadinya tidak taat sampai dimakan ikan besar, tapi semua itu dilakukan supaya akhirnya Yunus taat, ya. Dan ya kita hubungkan dengan dari Perjanjian Baru bahwa Yesus menggunakan pengalaman Yunus di dalam perut ikan ini untuk memperjelas kematiannya sampai dia dikuburkan dan kebangkitannya. Ya, ini Yunus 1:17 yang sama dengan Matius 38, Matius 12 38 sampai 41. Ya, nanti saudara baca dan saudara beritahu pada waktu saudara simpulkan pelajaran, ya. Jadi lalu kita lihat apa sih implikasinya kalau belajar dari kitab Yunus ini, ya. Jadi situ kita tahu bahwa orang yang jahat sekalipun, supaya kita juga mempunyai hati untuk mengabarkan bahwa mereka dapat diselamatkan, dapat diampuni dosanya, jika mereka mau berbalik dari kejahatan dan bertobat. Ya, ini kita beritakan. Dan kita perlu mentaati pesan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia, khususnya kepada suku-suku yang terabai, ya, khususnya kepada daerah atau orang-orang atau bangsa atau suku yang belum pernah mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Suku-suku terpencil itu banyak, yang ada suku yang sama sekali tidak ada orang Kristennya, tidak tahu mengenai kabar Tuhan Yesus. Ada orang Kristennya mungkin 1-2, ada mungkin satu keluarga yang pindah ya ke daerah situnya. Jadi saudara perlu supaya kita bisa memperhatikan suku yang terabai atau bangsa-bangsa yang belum pernah mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Jadi juga dari pelajaran Yunus ini, nanti kita perlu merespon pesan Tuhan dan ambil kesempatan untuk menaati panggilannya, untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku. Terdapat di mana saudara? Matius 28 ya. Ayat 18-20. Nah, di situ. Jadi ini hubungannya dengan amanat agung, ya, supaya implikasinya demikian. Nah, saudara, kita lihat lagi. Sekarang bagaimana implementasinya? Di sini implementasinya yaitu saudara nanti mengajarnya bagaimana. Jadi pada waktu saudara mengajar, setelah murid menyampaikan cerita keseluruhannya, mereka sudah tahu riwayatnya Yunus,
tapi mungkin ada beberapa hal yang tadi mereka belum tahu. Jadi nanti saudara beritahu latar belakangnya, ya, mengapa Yunus benci sama orang Niniwe, lalu dia tidak mau eh, tidak mau menjalankan panggilan Tuhan. Nah, dari tadi di bagian investigasi ya, saudara sampaikan di waktu implementasi ini, pada waktu saudara mengajar mereka, kan mereka sudah baca, mereka sudah menyampaikan ceritanya keseluruhannya. Lalu saudara bisa tanyakan, menurut kalian bagaimana sifat Yunus ini? Ya. Lalu mengapa Yunus mau menceritakan? Jadi ini kan riwayatnya Yunus sendiri menulis tentang dirinya. Jadi mengapa kok dia mau menceritakan? Kan sebetulnya nanti mungkin diketemukan sifat-sifatnya yang nggak baik gitu ya. Sampai akhirnya dia tidak memberi konklusinya, tapi dia membiarkan kita berpikir sendiri. Ya, itu salah satu teknik menulis ya. Jadi pada akhirnya dia tidak memberitahu apakah dia bertobat ataukah dia sadar, tetapi dalam tulisan Yunus ini ya dia hanya menyampaikan supaya kita berpikir sendiri ya. Jadi saudara nanti beritahu ya, kenapa kok Yunus menulisnya begini mengenai dirinya, termasuk bagian yang tidak baik tentang dirinya. Nah, kemudian saudara bisa minta mereka berkelompok ya supaya ada aktivitas. Mereka berkelompok masing-masing entah berapa orang dalam kelompok saudara, setidak-tidaknya biarlah mereka bertiga-bertiga. Kalau murid saudara hanya 4 ya berdua-berdua ya. Tapi kalau murid saudara lebih daripada 5 ya 3-2, kalau 6 3-3, kalau 10 3-3 begitu ya. Jadi saudara minta mereka supaya berpikir ya, kasih waktu 10 menit. Kemudian minta mereka perwakilannya menjawab 2 pertanyaan saudara yang di nomor 2 itu ya, biar mereka kesimpulan bagaimana sih sifatnya Yunus ini. Tapi kenapa kalau dia sebagai seorang penulis kok dia mau menulis begini? Kan kelihatannya jelek aja semuanya ya sifatnya Yunus. Nah, kemudian setelah mereka selesai menyampaikan semuanya, jadi saudara simpulkan. Belum tentu mereka menjawabnya dengan benar, tapi belum tentu mereka salah. Mungkin mereka juga mendapatkan semua yang saudara harapkan. Lalu saudara simpulkan, ya. Saudara simpulkan, memberitahu tujuan kitab ini ditulis, yang tadi di depan ya. Dan apa inspirasinya. Jadi tema-tema dari kitab ini apa? Saudara beritahu. Karena saudara sudah menyelidiki dulu, saudara sudah investigasi, mereka kan belum ya. Nah, kemudian kalau murid-muridnya saudara tanya, seandainya kamu di zaman itu, kamu disuruh pergi ke Niniwe, kota yang seperti itu, kamu mau nggak? Lalu saudara bisa samakan dengan zaman kontemporer yang sekarang ya. Seandainya kamu disuruh pergi ke suku apa, begitu ya. Nah, saudara bisa ini untuk menggiring juga pikiran dan perasaan murid-murid ya. Karena banyak kita perlu banyak orang untuk pergi mengabarkan tentang kabar baik ini kemana-mana saja ya. Kita perlu banyak daerah juga yang sudah ada banyak orang Kristennya juga. Banyak dari antara mereka tuh seperti Kristen KTP karena kebiasaan saja hidupnya. Tapi mereka belum dilahirkan kembali atau mereka belum mengerti jalan keselamatan sesungguhnya. Itu sebabnya saudara perlu, orang-orang perlu ditantang supaya, siapa tahu saudara sendiri juga mau ya, untuk pergi ke suku-suku yang terabai atau ke daerah-daerah yang membutuhkan pelayanan. Nah, lalu menurut murid dan saudara sendiri, kira-kira Tuhan memerintahkan apa kepada kita zaman sekarang? Ya, apakah kelas dan saudara yang saudara pimpin perlu untuk mengingatkan kepada orang-orang kelompok tertentu? Jadi, adakah di antara murid-murid atau saudara yang terpanggil menjadi utusan Tuhan? Ya, tujuan dari kitab ini mulia sekali. Tujuan Yunus menulis ini ingin menantang supaya orang itu mau menerima panggilan Tuhan, mau pergi ke daerah yang tadinya orang yang mereka benci malah, ya, orang yang kita anggap dia jahat, tidak butuh, sampai sekarang juga ya,
masih perlu ke Irak, ke Iran, pergi ke daerah-daerah yang belum banyak orang Kristennya ya. Ke luar negeri sekalipun ya. Jadi saudara tidak hanya di pulau ini saja, di tempat saudara tinggal, tetapi termasuk untuk pergi keluar ya ke daerah lain. Nah, kalau ada di antara mereka, ya ini seperti KKR ya saudara ya, di kelas skala kecil. Jadi saudara sebagai pemimpinnya, supaya ada yang ambil keputusan. Kalau ada siapa tahu, kalau saudara diurapi oleh Roh Kudus, barangkali saat ini juga saudara tergerak, ya saudara bisa kita berdoa. Nanti saya juga mau mendoakan saudara dan doakan murid saudara. Ya. Kemudian kalau ada yang keputusan, saudara bisa menghubungi GGBI, bagian pengabaran Injil, bagian penginjilan, bagian misi. Saudara bisa menghubungi pendeta saudara sendiri supaya diarahkan, lalu dibimbing. Siapa tahu gereja saudara juga terbeban untuk pergi mengabarkan Injil ke tempat-tempat yang lain, mungkin ke suku-suku lain, mungkin ke pulau-pulau lain, atau mungkin di daerah Jawa, tetapi daerah yang masih belum mengenal Tuhan. Nah, saudara, ini pelajaran Alkitab yang indah sekali. Saya harap saudara dapat mengajarkan kepada murid-murid saudara, kelompok-kelompok saudara, kalau kelompok KPW sekalipun, nah saudara bina murid-murid saudara. Saudara adakan waktu. Kalau zaman sekarang juga saudara bisa menggunakan Zoom, Google Meet, atau saudara dengan video ya. Kalau video call juga bisa kalau sampai 8 orang ya, saudara bisa. Nah saudara, mari kita tutup dengan doa. Dan saya ingin mendoakan saudara-saudara supaya mau memimpin pelajaran Alkitab ini bagi kelompok saudara ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami belajar kitab Yunus. Biarlah Tuhan melalui pelajaran ini kami tahu bahwa Tuhan mempunyai hati, Tuhan rindu supaya kami pemimpin-pemimpin pelajaran Alkitab juga termasuk orang yang akan kami pimpin ya Tuhan, supaya mau menerima panggilan Tuhan untuk pergi, jadikan semua bangsa ini murid-Mu, suku-suku bangsa murid-Mu, dan bahkan ke seluruh dunia ya Tuhan. Tuhan, kiranya Roh-Mu sendiri yang ada di antara kami, yang mengajar dan yang belajar, supaya mereka semuanya respon terhadap panggilan Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap amanat Tuhan, dan mau menyerahkan hidupnya untuk mau melayani Tuhan. Berkati Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dan orang-orang ini mau mendengarkan suara dari Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Kiranya Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, terima kasih. Semoga saudara semua diberkati. Dan kalau di antara saudara-saudara ada yang belum subscribe, ya, saudara juga yang mendengarkan ini nanti kasih jempolnya ya, kasih like. Lalu saudara nanti loncengnya boleh dibunyikan supaya nanti kalau ada pelajaran Alkitab yang lain, yang ke-9, nanti ada yang ke-9 ya, sampai ke-10 ya. Nah, atau yang sebelum-sebelumnya saudara juga bisa lihat kalau saudara sudah subscribe dari mulai nomor 1 ya, 1, 2, 3, sekarang sudah ke-8. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pula saudara-saudara, sampai lain kali kita belajar lagi, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan memimpin saudara selalu. Saudara dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin pelajaran Alkitab. Ciao.